kami sebenarnya dan pertama yang pada pagi hari ini, siang ini kita dapat tamu itu satu keberatan kami itu ada apa yang dimaksud dan ada yang tujuannya ada dapat keberkahan bersama Amin. Salam salam dan lupa kita mendapatkan berlindung kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam yang Muhammad. Para mahasiswi yang kami hormati, kami bersama keluarga dari suami Eki dan Barasari mengucapkan terima kasih dengan hal ini. Mungkin bisa membantu kami jalannya bagaimana teknisnya nanti, karena dihentikan sementara kami adalah penjuru Polsek kan. Dihentikan sementara kasusnya dan karena kami tidak ada saksi ya. Waktu itu ada saksi dari wartawan juga masuk situ. Dan kira-kira wartawan yang dari apa LSM juga ada di situ, masyarakat juga banyak sudah nonton. Bahwa waktu itu bapak dari kami jualan buah-buahan kan, habis itu mau sholat asar kan kami ganti-gantian kan. Selesai sholat ya sholat kan. Habis itu saya nggak tahu kok ramai masjid kan, karena waktu dia mau wudhu dia bawa sandal. Ya, biasalah kalau masalah kan yang tempat bersolat kan cuci orang yang punya masjid kan. Jadi berita acara ini kasus ini bukan kami aja, berulang kali udah kasus itu, udah berulang kali udah tahunan, tapi dibiarkan orang kan, kami lapor. Jadi kami dengan hal ini supaya efek jerahnya kami lapor, proses kan, karena sebagian yang keluarga dan kami juga bahaya nih. Langsung saja ya Pak ya. Jadi saya perwakilan dari kelompok kami. Yang pertama mungkin kita di sini mau silaturahmi juga sama keluarga Bapak. Ya, yang terus yang kedua kita ingin minta bantuan dari Ibu, Bapak mungkin sama Mamahnya juga mau sedikit direpotin untuk diwawancarai. Jadi tugas kami itu kayak mengangkat berita yang dulu. Dari mana Mbak? Dari yang dulu itu pernah viral itu ya Pak ya, di masjid itu. Jadi kita itu mata kuliahnya itu tentang Pancasila. Pancasila temanya itu agama dan negara dan hukum negara. Jadi di situ kita ambil mau nanya Ibu, kenapa sih kayak apa ya? Apa? Bingung semua. Oh, apanya? Nanya ibunya mau ngapain? Ingin tahu tentang kejadian yang kemarin di Nasir itu Pak. Iya, tugas kita itu kayak ngulik lagi aja sih Pak sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya, kayak kan sebenarnya nggak ketemu juga sebenarnya bisa sih. Cuman kan harus kata dosennya kalau bisa diwawancarai biar jelas, biar berarti real gitu adanya berita itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bini Setiwati. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu mengenai kekerasan dan pembatasan beribadah di salah satu masjid di Pringseu. Yang pertama itu, apakah Ibu mengetahui kejadian kekerasan dan pembatasan beribadah yang terjadi di masjid di Pringseu? Iya, saya mengetahuinya. Dari mana Ibu mendapatkan informasi tersebut? Jadi saya adalah salah satu penjual di dekat masjid tersebut. Jadi saya mengetahuinya ketika saya lewat di depan masjid tersebut, dan hal itu pun terjadi. Jadi saya mengetahui jika ada kekerasan dan pembatasan tersebut. Menurut Ibu, apa yang terjadi latar belakang dari kejadian kekerasan di masjid tersebut? Kalau untuk latar belakang terjadinya kasus tersebut, saya kurang paham sih, karena emang sudah banyak kasus terjadi di masjid tersebut. Mungkin untuk melatar belakanginya saya juga kurang paham, tapi menurut saya karena itu adalah masjid milik
per orang, bukan milik masyarakat atau pemerintah, mungkin ya salah satu penyebabnya atau melatar belakanginya dari orang yang punya masjid tersebut tidak memberikan izin. Nah, apakah ibu atau keluarga pernah merasa terancam atau mengalami intimidasi saat beribadah di masjid tersebut? Kebetulan saya kan jualan di sekitar masjid tersebut. Ketika saya beribadah di situ, welcome saja, dan saya juga tidak pernah mendapatkan intimidasi dari yang punya masjid. Nah, sejauh mana tindakan pembatasan beribadah ini berdampak pada kegiatan ibadah ibu atau warga lain di sekitar masjid tersebut? Oke, kalau menurut saya pribadi, peran pemerintah untuk menangani kasus tersebut mungkin dilakukan mediasi ya terkait pemerintah sama yang punya masjid. Ini kok bisa ada kebatasan beribadah di masjid tersebut, atau permasalahannya ada di diri yang punya masjid, atau bisa dicari seluk-beluk atau penyebabnya sehingga terjadi perbatasan beribadah di situ. Mungkin orangnya yang punya masjid itu diberi wejangan atau diberi saran agar tidak ada lagi perbatasan beribadah atau kekerasan beribadah di dalam masjid tersebut. Sejauh mana tindakan pembatasan beribadah ini berdampak pada kegiatan ibadah ibu atau warga lain di sekitar masjid? Kalau yang menurut saya dan saya alami, dampaknya itu yang pertama pasti banyak orang yang nggak ingin beribadah di masjid tersebut karena yaitu mereka takut karena sudah ada peraturan dibatasi untuk orang yang beribadah di situ. Apakah harapan ibu terhadap pihak berwenang dalam mengenai kasus ini agar warga dapat beribadah dengan aman dan nyaman? Kalau menurut saya pribadi, terkait pemerintah untuk menangani kasus ini, yang pertama mungkin dari pribadinya yang punya masjid ya, dilakukan mediasi bagaimana kok bisa terjadi adanya perbatasan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu Ibu. Semoga informasi ini dapat membantu menyelesaikan tugas kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.